Baik, Bu, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sri Ratnaningsih, SST, MK, serta yang terhormat teman-teman pada hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk melakukan penyuluhan musyawarah masyarakat desa yang kedua. Semoga kita selalu dalam lindungannya dan tetap selalu sehat. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Linda Amelia sebagai MC pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua pembacaan kalam ilahi, ketiga pemaparan materi, keempat penutup. Untuk memasuki agenda selanjutnya yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi oleh Mbak Aisyah. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Linda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Dzalikal kitabul la alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Agenda selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Mbak Deci, Mbak Salsa, dan Mbak Aisyah. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Linda atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya saya boleh izin untuk meminta ada yang share screen? Mungkin Mbak Dela bisa sekalian. Mbak Dela?
Baik, mohon maaf atas waktunya. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai untuk acara utama yaitu Musyawarah Masyarakat Desa MMD 2 Desa Karanganyar, Borobudur, Magelang. Jadi seperti yang sudah kita ketahui kemarin dari pihak mahasiswa sudah mengkaji data di Desa Karanganyar, Borobudur, Magelang, dan dan sesuai janji kemarin itu kita akan mempresentasikannya pada hari ini. Baik, untuk next slide-nya mungkin. Nah, di sini bisa kita lihat keadaan geografi Desa Karanganyar yang memiliki batas wilayah di sebelah utara itu Desa Karangrejo, di sebelah selatan Desa Geri Tengah, sebelah barat Desa Ngadiharjo, dan sebelah timur itu Desa Tanjung Sari. Nah, untuk demografi penduduknya, di jumlah penduduk untuk yang untuk warna hijau muda itu untuk kepala keluarga yang kita kaji, dan untuk yang hijau tua itu untuk penduduk yang dikaji. Nah, untuk di RT 1 itu kita lihat di situ ada 5 kepala keluarga. Untuk penduduknya itu ada di 16 penduduk. Untuk RT 2 itu ada 5 juga. Jadi masing-masing ini karena kita di sini ada 5 orang di kelompok kita masing-masing itu mengkaji 5 kartu keluarga dari total penduduk di setiap RT-nya. Jadi tidak semua kepala keluarga kita kaji. Next-nya. Nah, di sini komposisi penduduk menurut golongan umur dan jenis kelamin untuk yang kita kaji, yaitu yang pertama itu di untuk laki-laki dulu ya, untuk di umur sampai 9 tahun, seperti yang kita lihat di sini ada 8. Nah, untuk perempuan itu ada 16. Nah, kalau untuk yang sampai 19 tahun, itu untuk perempuan ada 5, yang laki-laki itu ada 8 juga. Nah, untuk yang sampai 20 sampai 29 tahun, untuk yang laki-laki itu ada 3, yang perempuan itu ada 9, yang dari umur 30 sampai 39 itu yang laki-laki ada 8, yang perempuan ada 13. Untuk umur 40 sampai 49 tahun, yang perempuan ada 3, yang laki-laki ada 5. Umur 50 sampai 60 tahun, yang perempuan ada 2, yang laki-laki ada 3. Umur 61 sampai 80 tahun, yang perempuan itu ada 3, dan yang laki-laki itu ada 1. Selanjutnya. Nah, di sini dari kartu keluarga dari kepala keluarga yang kita kaji, di sini kita menentukan status gizi balitanya. Yang pertama itu untuk balita gizi kurang, alhamdulillah di sini untuk semuanya itu tidak ada balita yang menderita gizi kurang. Untuk balita gizi baik, alhamdulillah itu di angka 6 balita. Dan untuk balita yang gizi berlebih itu ada 2 balita. Jadi di sini mungkin yang bisa kita cross check itu di balita yang gizi lebih nanti. Next-nya. Nah, di sini kita lihat di piramida penduduk untuk masalah-masalah pokok yang terutama itu untuk untuk
penyakit menurun, itu yang hipertensi itu di sini alhamdulillah walaupun masih ada, itu ada sekitar 1 orang ya, karena di sini nggak ada ininya. Kemudian untuk yang TB alhamdulillah tidak ada yang menderita TB. Dan untuk yang merokok ini masih tergolong tinggi, yaitu 16 orang. Tidak minum obat hipertensi juga tidak ada. Dan tidak ber-KB itu di sini juga cukup tinggi, sekitar ada 26 orang. Dan untuk tidak memantau tumbuh kembang, itu alhamdulillah itu tidak ada. Lanjut. Nah, di sini tabel cakupan imunisasi. Tabel cakupan imunisasi, alhamdulillah untuk cakupan imunisasi semuanya itu seluruh balita sudah mencapai cakupan imunisasi yang lengkap sampai campak. Seperti itu. Lanjut. Nah, kalau untuk lebih jelasnya di sini ada grafiknya. Yang pertama itu untuk BCG itu dari 5 balita itu semua sudah. Kemudian pentavalen itu juga sudah. Pentavalen 2 juga 5. Pentavalen 3 itu 5 balita. Polio juga 5 balita. Polio 2 itu 5 balita. Polio 3 itu 5 balita, polio 4 itu 2 balita, karena di sini itu yang seperti yang kita lihat, yang umur 9 bulan juga itu hanya lebih dari 9 bulan itu hanya di 2 anak saja. Jadi untuk sebelumnya itu masih di bawah 9 bulan seperti itu. Nah, lanjut next. Nah, di sini alhamdulillah dari kartu keluarga yang kita kaji, semuanya untuk ASI eksklusif sudah mencapai cakupan ASI eksklusif yang punya balita, jadi tidak ada balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif dari ibunya. Mungkin untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh Mbak Salsa. Baik, terima kasih Mbak Deci. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya, ada data akseptor KB dengan diagram lingkaran. Nah, KK yang kita kaji untuk hijau tua itu yang ber-KB. Jadi KK yang kita kaji itu ada 17 keluarga yang ber-KB dan ada 7 KK yang tidak ber-KB. Next, Mbak. Nah, kemudian dari rumusan masalah, dari data subjektif, hasil dari SMD dan FGD dan wawancara, terdapat ada pernikahan dini, stunting, dan kurangnya pengetahuan perkembangan. Nah, sedangkan data objektif yang dari pengolahan data, masih ada 38,9% tidak memiliki JKN, dan 28,57% yang merokok, dan 1,78% yang menderita hipertensi, dan 51,8 yang tidak memeriksa tekanan darah, dan ada 41,1% yang tidak ber-KB. Next, Mbak. Nah, kemudian dari rumusan masalah kita bisa mengetahui nih. Nah, dari tidak memiliki JKN, peran bidan itu ada 2, besar masalahnya 2, seriusnya masalah 4, kegawat daruratan 2, tingkatnya kesulitan ada 2, perhatian masyarakat 3, program pemerintahan 3, sumber daya manusia ada 2, sumber daya manusia 2, jadi total skornya 22. Nah, urutan prioritasnya ini ada yang nomor ketiga. Nah, kemudian juga merokok. Merokok itu peran bidannya itu nilainya 2, besar masalahnya 3, seriusannya masalah 3, kegawat daruratan 2, tingkat kesulitan ada 3, perhatian masyarakat nilainya 1, program pemerintahan 3, sumber daya manusianya 2, sumber dayanya 2, dan total skornya 21. Dan urutan prioritas masalahnya ada 4. Kemudian penderita hipertensi. Peran bidannya 2, nilainya besar masalahnya 3, serius masalahnya 4, kegawat daruratannya 3, tingkat kesulitannya 3, perhatian masyarakat 2,
program pemerintahannya 2, sumber daya masyarakatnya 2, sumber dayanya 2, dan total skornya 23, dan urutan prioritasnya nomor 2. Nah, kemudian ada tidak memeriksanya tekanan darah. Nilai total semuanya itu ada 19, dan urutan prioritasnya itu yang kelima dari semua masalah. Kemudian tidak ber-KB, total skornya paling banyak ya, ada 29, dan urutan prioritasnya itu yang nomor 1. Selanjutnya. Nah, di sini ada prioritas masalah. Jadi yang tidak ber-KB itu ada 41,1%, potensi itu ada 1,78%, yang tidak memiliki JKN ada 38,9%, dan yang merokok 28,57%, kemudian tidak memeriksakan tekanan darah 51,8%. Nah, kemudian ini ada format perencanaan program komunitas. Ini yang masih direncanakan. Ada pernikahan dini, stunting, kurangnya perkembangan, dan tidak memiliki JKN, dan merokok. Ini baru gambaran kita. Insya Allah akan dilakukan. Selanjutnya. Ini juga ada menderita hipertensi, tidak memeriksa tekanan darah, dan tidak ber-KB. Yang ini ada tujuan apa permasalahannya, terus nanti manfaatnya kita adakan kayak seminar atau penyeluruhan, seperti itu. Sudah, Mbak? Baik, sebelumnya terima kasih Mbak Salsa sudah sudah memaparkan hasil dari diskusi kami untuk prioritas masalah dan juga perencanaan program. Nah, sebelumnya seperti yang kita paparkan tadi untuk perencanaan program, itu kita akan melakukan program-program tersebut yang akan Bismillah insya Allah kita lakukan itu mulai minggu depan ya Mbak ya. Dan juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu semuanya di sini semuanya sudah apakah sudah jelas atau mungkin ada masukan yang terlebih dahulu mengenai programnya atau mungkin ada yang tidak setuju atau mungkin ada opsi lain seperti itu? Sepertinya tidak ada ya. Sudah jelas, Mbak. Jika sudah jelas, kita akhiri untuk pemaparan materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk agenda selanjutnya yaitu penutup. Untuk mengakhiri musyawarah masyarakat desa pada siang hari ini, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih ya. MMD-nya tadi sudah dipaparkan, ada sedikit masukan gitu ya, feedback aja. Untuk demografi penduduk karena semua warga dikaji sehingga nggak perlu ditampilkan seperti tadi gitu ya. Jadi 5 per RT itu nggak perlu karena kalian suplian gitu ya. Kalau dulu kan semua RT dikaji, mana yang nggak terkaji itu bisa ditampilkan. Kalau sekarang karena pilihan sehingga nggak perlu ditampilkan menurut saya. Kemudian yang membacakannya nadanya juga terlalu datar gitu ya. Jadi kalau misalnya dari jumlah penduduk yang ada, piramida penduduk itu bisa dibacakan dari yang tertinggi ke yang terendah atau terendah yang tertinggi. Tuh, jadi sehingga kelihatan lebih menguasai. Kemudian bisa di-share lagi terkait perencanaan program, saya boleh lihat yang di KB, karena urutan prioritasnya tadi kan di KB ya. Bisa share screen, Mbak? Ya, yang atasnya ini. Bukan yang itu, yang perencanaan program kok.
Bawah lagi, bawah Yang bawah lagi. Ya. Evaluasinya apa ini? Hup, kok malah cepat. Mana tadi? Ya. Hup, turun satu. Nah, di sini kan berarti meningkatnya PUS yang menggunakan KB pendataan ulang. Oke, evaluasinya. Ini mau penyuluhan bersama BKKBN atau sendiri nih, Mbak? Untuk realnya, Bu. Ya, realnya. Untuk realnya mah mungkin sendiri kali ya. Soalnya untuk Sendiri. juga pasti prosedurnya lebih Banyak. wah. Ya, berarti kalau penyuluhan ya diisi realnya aja. Perencanaan pendekatan by person gitu kan, penyuluhannya, jadi nggak semuanya disuluh gitu ya, sehingga yang belum aja yang yang diintervensi. Kemudian tidak memeriksa program pensi darah keliling boleh. Kemudian juga ada penyuluhan mungkin pentingnya cek tekanan darah secara rutin itu untuk apa gitu bisa ya penyuluhan. Jadi ada promkesnya juga, nggak hanya Nancy keliling. Apakah Nancy kelilingnya kan paling cuma 1-2 bulan. Nah selanjutnya gimana, perlu disadarkan bahwa itu memang jadi kebutuhannya si peserta gitu ya. Tuh kemudian yang menderita pronanis, atau kalau saran saya malah justru cek, teman-teman semua cek apakah di puskesmas masing-masing ada kegiatan prolanis, karena setahu saya ada kegiatan pengembangan di puskesmas. Nah kalau itu dicek kan berarti jenengan bisa sampaikan pengecekan tekanan darah secara rutin setiap sebulan sekali ada di puskesmas gitu. Tapi sebelumnya harus cek dulu, tiwas kalian udah ngomong ABCD gini ternyata puskesmasnya nggak ada kan juga jadi kacau gitu ya. Lanjut. Atasnya. Pernikahan dini kan pernikahan dini itu masalahnya apa toh yang mau diangkat? Untuk pernikahan dini mungkin konseling yang ini Bu, kan kalau untuk pernikahan dini kan bisa menyebabkan beberapa masalah tuh seperti kayak kurang matangnya dari ekonomi, kemudian dari kesehatan reproduksinya juga masih kurang matang. Mungkin di situ nanti kita yang akan jadi di itu Dampak aja Mbak berarti. dampak ya Ya, berarti dampak. iya, langsung Tapi kalau konseling untuk dampak. Atau di data, aja penyuluhan remaja. tapi Bu kalau untuk di data itu kan tidak ada yang pernikahan dini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena tingginya remaja ada nggak? Remaja berapa Kalau persen? remaja itu ada. Nah, berapa persen yang ada di sana? Berarti promkes terkait remaja gitu toh, pencegahan pernikahan dini gitu kan bisa. Stunting, ada yang stunting, Bo? Satu ya, gizi buruk tadi ya? Gizi berlebih Bu, malahan adanya 2. Malah gizi aja, ngapain ngambil stunting? Kalau gizi berlebih, ambil tentang gizi. Gizi seimbang. Itu tuh stunting tuh dari data subjektif yang hasil MMD 1 kemarin Bu. Yang bareng-bareng sama dosen itu Bu. Oh gitu, tapi kan di sini nggak ada data realnya disinkronkan dengan data objektifnya. Ya berarti punyamu berarti gizi aja, gizi seimbang gitu. Gizi seimbang. Ngesup dari masalah stunting itu ambil gizi seimbang gitu loh. Kurangnya pemantauan perkembangan tumbang anak ini ya, oke, nggak punya JKN, aja ya kesadaran ya, berarti motivasi kesadaran untuk kenapa harus memiliki JKN karena terkait biaya ya kalau ini. Oke, sama merokok. Oke, itu ada beberapa sedikit masukan untuk perencanaan programnya kalau dari saya. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Ibu, gimana? Siapa dulu? Mbak Salsa dulu nggak apa-apa. Ya, silakan. Untuk SAP-nya itu permasalahan dari yang 3 kakak itu Bu. Setiap satu kakak 2. Tapi masalahnya disiapkan dulu, kita nanti ketemu dulu bimbingan dulu. Oh baik Bu.
biar masalahnya perencanaan program seperti ini bisa terselesaikan. Ada datanya dulu. Ada lagi? Baik, Bu. Berarti Bu untuk SAP itu mandiri kan Bu? Nanti kalau udah clear masalahnya apa aja. Berarti Ada itu lagi? masalahnya masalah yang 3 kakak kita saja nggak? Yang teman-teman. Iya, masalahmu aja yang 3 kakak. Terus kalau masalahnya sedikit nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa, kan nggak harus ada masalah. Pencegahan Iya, kan iya. bisa. Oke. Ada lagi? Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Kan saya kemarin sudah mengkaji ASKEP ibu hamil, Bu. Itu usianya 36, sama jarak hamilnya itu 10 tahun, Bu. Itu sudah masuk ibu hamil resiko tinggi atau gimana atau belum? Gimana ulangi, Mbak? Ini Bu, ibu hamilnya udah umur 36 tahun. Terus jarak kehamilannya itu sudah lebih dari 10 tahun. Itu sudah masuk ibu resiko tinggi atau tidak, Bu? Ya, kamu mulai belajar gimana resiko tinggi apa enggak? Dicari dong teorinya. Itu kan ada tabelnya Del. Jadi tadi siapa Linda ya? Ada tabelnya dihitung dari situ. Nanti masuk. Iya, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Ibu untuk terkait webinar. Mm-mm. Itu kan kakak yang kita kaji itu minimal berapa ya Bu? Yang ikut webinar? Aduh, Webinar saya KIA. kurang tahu ya. Gimana? Webinar yang KIA. Kan kalau yang Cash Pro kan itu 2 ya. Minimal Kalau kemarin nggak itu. salah 1 deh, Ci. Kemarin Bu 1 Nurul ya? bilang. Oke. Ada lagi? Webinar yang dia dari Bu Nurul tanggal berapa? 17, Bu. 17 itu hari apa? 19. 19 Ayo. dan 17. 19. 19 itu. Hari Jumat, Bu, tanggal 19. Jumat 19 itu minggu depan. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Ibu mau tanya. Jadi halo. Jadi gini Bu, kakak yang saya kaji itu, kebetulan kakak balita, itu ada seorang ibu yang dia ada suaminya, tapi tidak tercantum, ada suaminya, tapi tidak tercantum di kartu keluarga, Bu. Itu gimana ya Bu ngajinya di datanya itu hanya yang di kartu keluarga atau di suaminya juga, tapi itu masuknya sebetulnya suaminya suami sirih gitu loh Bu. Bingung jadinya. Diisi aja Mbak, suaminya kalau tinggal di situ ya diisi, dikaji tetap Tinggal sama. di situ. Nggak tinggal di situ. Nggak tinggal di sana. Kalau nggak tinggal ya nggak usah dikaji. Oh, berarti yang dikaji itu yang hanya tinggal satu rumah. Ya, yang tinggal di situ. Tapi untuk genogram tetap satu keluarga. Ya, tetap dimasukkan. Ya, kalau genogram itu yang nggak tinggal di situ aja bisa masuk. Ibu, kalau semisalnya yang nggak punya buku KIA atau buku KIA-nya nggak diisi, bagaimana, Bu? Nah, itu Bu, banyak kasus yang buku KIA-nya itu hilang atau dirobek-robek. Gimana? Yang nggak buku KIA-nya Bu. Buku KIA-nya kenapa? Ada yang dirobek-robek, Bu. Ada yang dirobek-robek, ada yang nggak diisi gitu, Bu. Ya, seadanya. Nah, Nenen gimana? Seadanya aja kalau itu. Baik, Bu. Berarti nggak usah dilampirin buku KIA ya, Bu, kalau kayak gitu. Ya.
seadanya kita pemeriksaan. Sementara seadanya dulu. Oke. Apalagi? Ada lagi yang ditanyakan? Yang di ODK itu 3 kakak aja kan ya, Bu? Iya, 3 kakak. Baik, Bu. Ada lagi? Sepertinya sudah, Bu. Bella mau bicara? Cukup, Bu. Oke, kalau cukup sementara itu kita nanti ketemu lagi untuk persiapan yang pembuatan SAP berarti ya. Baik, Bu. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian saya ingatkan lagi di presensi banyak mahasiswa yang belum mengisi, silakan diupload kegiatannya. Saya Baik, Bu. lihat masih ada kayak Mbak Linda. Mbak Linda malah aktif ini ngisi. Yang lainnya belum gitu ya. Padahal penilaian keaktifan salah satunya dari sana. Saya ngontrolnya dari mana ya? Dari presensi gitu ya. Tolong diisi. Itu Baik, sudah Bu. saya buatkan forum, kemudian MMD2 ini tolong juga diisikan gitu ya. Oke. Itu saya tunggu hari ini semuanya, harapan saya sudah terisi sampai hari ini presensinya ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sami-sami Mbak. Terima kasih, Bu. Saya izin live ya.